Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Mantika Pravda dengan NIM 16.026-21035 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan Dr. Eka Fitri Novitasari, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang berjudul Permasalahan dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada permasalahan pendidikan di Indonesia, kita akan lihat dulu apa sih pengertian pendidikan secara umum. Apa itu pendidikan? Secara umum, pengertian pendidikan adalah sebagai usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Ada pula tujuan diberikannya pendidikan bagi manusia. Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Ada pula tujuan pendidikan menurut para ahli. Menurut Plato, tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara dan politik karena tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia warga negara yang baik. Menurut Holstam, proses kemanusiaan diri sendiri agar mencapai ketentraman batin tanpa mengganggu dan membebani orang lain. Menurut M.J. Langeveld, tujuan pendidikan adalah upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Nah, kita masuk kepada materi inti, yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya ada cukup banyak permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Contohnya, ketersediaan dana pendidikan yang terbatas, bahan belajar mengajar yang masih minimum, sarana dan prasarana masih kurang memadai, jumlah guru yang terampil terbatas, dan mahalah biaya pendidikan. Namun, pada saat kesempatan ini, saya akan memberikan satu contoh yang paling berpengaruh adalah ketersediaan dana pendidikan yang terbatas. Nah, ketika kita membahas masalah dana, bukan berarti kita hanya membahas seputar biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal saja loh ya. Biaya properti dan fasilitas pendidikan lainnya seperti buku, alat tulis, seragam sekolah, dan termasuk juga transportasi ke dalamnya. Nggak cuma itu aja, bagi kalangan yang mengalami ekonomi menengah ke bawah, mereka tentu akan lebih memilih bekerja sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin tinggi daripada harus meneruskan pendidikannya. Sebenarnya, pemerintah memang sudah membuat rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar selama 12 tahun untuk mengatasi hal itu. Akan tetapi, masalah pendidikan di Indonesia yang menyangkut soal dana ternyata tidak bisa teratasi semudah itu. Hal itu dikarenakan tidak tersebarnya alokasi dana program pendidikan secara merata. Perlu kita tahu, menurut HSBC Global Report 2017, Indonesia merupakan salah satu negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia loh. Selain dana pendidikan yang terbatas, dana pendidikan di Indonesia juga sangat mahal. Biaya pendidikan yang kian meningkat memang menjadi masalah besar bagi para orang tua. Bahkan, merujuk dari laman Badan Pusat Statistik atau BPS, biaya pendidikan naik 10% hingga 15% per tahunnya. Hal itu disebabkan karena sektor pendidikan mengalami inflasi yang mencapai hingga 3,81%, khususnya untuk biaya uang pangkal. BPS juga mencatat bahwa biaya pendidikan menjadi salah satu pengeluaran terbesar bagi masyarakat. Kondisi tersebut itulah yang membuat penyebab banyaknya anak yang putus sekolah lantaran tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar uang sekolah. Sebagai contoh, biaya pendidikan di Universitas Indonesia tahun ajaran 2021-2022. S1 reguler mencapai 20 juta untuk rumpun sains, teknologi, kesehatan pada program BOP pilihan. Itulah mengapa biaya pendidikan menjadi permasalahan terbesar yang dialami masyarakat sesudah kebutuhan hidup sehari-hari. Solusi untuk permasalahan dana yang terbatas dan dana yang semakin mahal ini mungkin ada beberapa. Di antaranya, untuk masalah dana yang terbatas, melaksanakan rancangan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan 20 tahun. Memang, pemerintah sudah menyiapkan rancangan untuk pendidikan gratis ini. Namun tinggal eksekusinya saja yang belum maksimal. Masih banyak daerah pedalaman yang belum terjamah pendidikan yang layak.
Untuk kasus masalah pendidikan, berikut adalah contoh solusinya. Yang pertama, membuat tabungan untuk biaya pendidikan. Yang kedua, mempersiapkan biaya pendidikan melalui investasi. Dan yang ketiga, mengubah gaya hidup menjadi lebih baik dan ramah untuk biaya pendidikan. Sekian, terima kasih.